Jadi sekarang kita masuk ke satu konsep yang cukup penting, yaitu adalah asynchronous communication. Maksudnya gimana? Jadi dalam organisasi remote modern, ya kerjaan itu kan dalam kejelasan komunikasinya itu tuh terutama secara tertulis itu jadi sangat penting gitu loh. Karena ya tidak semua orang tuh berada di time zone yang sama gitu kan. Terus juga tidak semua meeting itu bisa dilakukan secara langsung gitu walaupun online gitu kan. Dan juga ya sebagian besar ya koordinasi itu kan terjadi melalui tulisan. Nah, realitas yang cukup meresahkan, banyak yang namanya engineer kita secara lokal itu tuh terbiasa komunikasi verbal yang spontan ya kan. Terus juga ya terbiasa nunggu arahan dan juga tentunya terbiasa bekerja dalam ya sistem yang sangat ya instruction driven lah, gampangannya seperti itu ya. Padahal dalam remote environment global ya perusahaan itu mencari orang yang mampu mengurangi kompleksitas gitu, bukan yang nambah kompleksitas, bukan yang nambah ribet gitu ya. Jadi pada era ini ya tutorial itu kan udah tersedia gratis di mana aja gitu ya. Dokumentasi itu udah semakin bagus, terus juga ya AI itu kan AI udah membantu proses coding dan yang namanya boilerplate itu udah semakin mudah gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya ya kemampuan nulis kode aja itu tuh udah jadi baseline gitu loh. Itu tuh udah jadi harga mati yang setiap software engineer harus punya gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang diferensiasi. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in time. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series di channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan di video kali ini tuh saya pengen ngajakin teman-teman tuh ngobrolin tentang remote working. Jadi gini teman-teman, banyak masyarakat kita gitu ya menganggap remote work itu sebagai ya simbol kebebasan modern lah ya. Jadi bekerja dari rumah gitu kan, bisa kerja dari kafe bahkan gitu ya. Terus juga ya intinya bekerja tanpa ke kantor lah, tanpa menghadapi macet-macetan gitu. Nah, tentunya itu memang benar gitu ya, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ya intinya si remote work ini kan memang memberikan fleksibilitas yang sebelumnya itu tidak pernah dimiliki banyak pekerja. Tapi ada satu realitas yang mungkin cukup jarang dibahas secara jujur ya. Jadi gini, ketika pekerjaan itu menjadi remote, ya kompetisi tenaga kerja itu juga ikut menjadi global. Jadi sebagian besar orang itu tuh belum benar-benar ya siap menghadapi konsekuensinya itu tadi gitu loh. Dan dalam video ini kita nggak akan membahas remote working ini sebagai suatu gaya hidup gitu ya. Tapi kita akan membahasnya sebagai ya restrukturasi dari pasar tenaga kerja global, terus juga ya perubahan distribusi nilai gitu ya dalam industri software terutama, dan juga ya alasan kenapa banyak ya masyarakat kita terutama mungkin untuk software engineer gitu ya mulai kehilangan diferensiasi gitu tanpa menyadarinya sama sekali. Jadi gimana pembahasannya, simak video sampai habis dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama kita mulai dulu dari yang paling fundamental ya teman-teman. Jadi gini, dulu lokasi geografis itu tuh melindungi tenaga kerja lokal gitu loh ya. Jadi kayak misalnya ada perusahaan di Jakarta gitu, ataupun di Berlin sana gitu, di Jerman, terus juga di Singapura misalnya, ataupun ya di Amerika di mana gitu, di San Francisco, New York atau gitu ya. Nah, itu tuh kan bakalan cenderung ya merekrut dari wilayah yang dekat secara geografisnya gitu, secara fisiknya gitu ya. Nah, tapi dengan adanya remote work sekarang itu kan mengubah semuanya gitu loh. Jadi kita masuk ke konsep yang disebut sebagai global labor arbitrage. Maksudnya apa? Jadi gini, itu tuh adalah praktek perusahaan di mana itu mencari tenaga kerja yang terbaik gitu ya dengan biaya paling efisien gitu loh secara global. Dan inilah yang jadi salah satu ya realitanya gitu loh yang terjadi hari ini gitu ya. Jadi misalkan software engineer gitu dari Indonesia itu kan jadinya tidak lagi sekedar bersaing dengan teman kampusnya dulu gitu ya, terus juga engineer yang satu kota gitu ya, ataupun ya perusahaan-perusahaan lokal gitu loh. Tapi kan hari ini ya pekerja dari Indonesia itu kan juga mereka tuh harus bersaing gitu ya dengan engineer misalnya dari India, dari Vietnam, dari Eropa Timur gitu, atau mungkin ya dari Amerika Latin, dan tentunya bersaing dengan engineer-engineer yang sudah di leverage oleh AI.
Jadi memang sekilas yang namanya remote working itu kan terlihat seperti kebebasan pekerja gitu ya. Tapi ya dari perspektif perusahaan itu tuh namanya remote working ini dia tuh adalah cara untuk membuka pasar tenaga kerja global gitu ya tanpa batas geografis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin ya dalam keyakinan saya ini cukup tidak nyaman terutama bagi para software engineer. Jadi gini, banyak software engineer itu masih percaya semakin banyak framework yang dipelajari berarti semakin aman gitu masa depannya gitu ya. Padahal ya realitas kan udah mulai berubah. Jadi pada era ini ya tutorial itu kan udah tersedia gratis di mana aja gitu ya. Dokumentasi itu udah semakin bagus, terus juga ya AI itu kan ya udah membantu proses coding dan yang namanya boilerplate itu udah semakin mudah gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya ya kemampuan nulis kode aja itu tuh udah jadi baseline gitu loh. Itu tuh udah jadi harga mati yang setiap software engineer harus punya gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang diferensiasi. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu insight, yaitu adalah ya banyak software engineer itu sebenarnya tidak membangun expertise gitu loh. Jadi kebanyakan itu cuma ya mengikuti framework aja gitu ya, terus juga mengikuti tutorial aja, dan ya menjadi sesuatu yang interchangeable gitu ya. Dia tuh jadi ya gampangnya itu mudah tergantikan lah. Realitas di industri teknologi sekarang yang namanya perusahaan yang dia itu membuka remote global gitu ya, itu tuh tidak hanya mencari orang yang bisa ngoding gitu loh, orang yang bisa bikin software, nggak cuma itu gitu, tapi yang dicari adalah ya reliability-nya, terus juga ya ownership-nya, terus juga yang paling penting itu adalah system thinking-nya, terus juga ya communication clarity gitu ya, dan juga ya tentunya kemampuan menyelesaikan sesuatu yang ambigu. Nah, di era remote global ini, skill teknis itu tuh sekedar tiket aja buat masuk gitu loh ya teman-teman. Bukan lagi sumber utama gitu sebagai nilai dari si individunya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin ini paling sensitif ya. Saya nggak tahu nih saya bakal dihujat atau enggak gitu ya. Karena gini, banyak orang di Indonesia itu yang pengen kerja remote gitu untuk perusahaan di luar negeri gitu kan ya karena gajinya tentunya lebih besar gitu ya, lebih bersaing lah ya paling tidak itu kan, terus juga ya fleksibilitasnya jadi lebih tinggi dan tentunya juga terlihat seperti ya simbol kesuksesan baru gitu di industri teknologi ini gitu ya. Tapi ada satu ya realitas lah yang jarang dibahas secara jujur, yaitu adalah banyak engineer lokal yang sebenarnya itu ya belum benar-benar siap gitu loh untuk bersaing di remote global market. Jadi gini, masalahnya itu ya seringnya itu bukan sekedar technical skill aja gitu loh. Masalahnya itu ya kebanyakan gini ya, engineer Indonesia itu sebenarnya cukup capable secara teknis itu jelas. Nah, jadi kan biasanya itu mereka ya bikin API gitu bisa gitu ya, menggunakan framework modern itu bisa, terus juga ya deploy aplikasi itu bisa gitu kan, bahkan yang menyelesaikan ya task engineering sehari-hari gitu loh. Tapi yang namanya remote global company ini dia tuh tidak hanya mencari ya orang yang bisa coding aja seperti tadi saya udah singgung. Jadi yang dicari itu adalah ya terutama yang pertama itu adalah autonomous problem solver, terus juga ownership mindset, terus juga ya communication clarity lagi gitu ya. Tadi saya udah singgung, dan juga ya kemampuan bekerja tanpa terus-menerus diarahkan. Itu yang paling penting. Jadi sekarang kita masuk ke satu konsep yang cukup penting, yaitu adalah asynchronous communication. Maksudnya gimana? Jadi dalam organisasi remote modern, ya kerjaan itu kan dalam kejelasan komunikasinya, itu tuh terutama secara tertulis itu jadi sangat penting gitu loh. Karena ya tidak semua orang tuh berada di time zone yang sama gitu kan. Terus juga tidak semua meeting itu bisa dilakukan secara langsung gitu walaupun online gitu kan. Dan juga ya sebagian besar ya koordinasi itu kan terjadi melalui tulisan. Nah, realitas yang cukup meresahkan, banyak yang namanya engineer kita secara lokal itu tuh terbiasa komunikasi verbal yang spontan ya kan. Terus juga ya terbiasa nunggu arahan, dan juga tentunya terbiasa bekerja dalam ya sistem yang sangat ya instruction driven lah, gampangannya seperti itu ya. Padahal dalam remote environment global ya perusahaan itu mencari orang yang mampu mengurangi kompleksitas gitu loh, bukan yang nambah kompleksitas, bukan yang nambah ribet gitu ya. Jadi ya disinilah masalah lain yang mungkin jarang disadari, yaitu adalah banyak engineer itu tuh terlalu bergantung pada kayak misalnya framework, terus juga pada tutorial gitu kan, bergantung pada boilerplate gitu, dan ya pola kerja yang repetitif. Tapi ketika masuk ke perusahaan global,
ya yang diuji itu bukan seberapa cepat kita tuh bisa mengikuti tutorial gitu loh. Yang diuji itu adalah bagaimana nih kita berpikir dalam ambiguity ya. Terus juga bagaimana kita tuh mengambil ya keputusan-keputusan teknis, dan juga bagaimana sih kita bisa menjelaskan trade-off arsitektur, dan tentunya juga ya bagaimana kita tuh bisa menangani ya production chaos. Intinya seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke suatu konsep yang namanya ya skill commoditization. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman. Ketika skill teknis yang menjadi terlalu umum, ya kemampuan coding biasa itu ya mulai kehilangan diferensiasinya gitu ya secara ekonomi gitu loh. Dan mungkin ini menjadi salah satu yang cukup menyakitkan ya. Jadi gini, banyak engineer lokal itu tuh kan dibentuk untuk menjadi ya technical worker gitu loh. Padahal yang namanya di pasar remote global itu tuh yang dicari adalah ya orang yang bisa meredus sesuatu yang tidak pasti gitu loh dalam sistem yang kompleks. Nah, itu kan membutuhkan ya sesuatu yang jauh lebih sulit gitu loh daripada ya sekedar bisa coding aja gitu loh. Yaitu perlu yang namanya system thinking tadi yang udah saya singgung, terus juga butuh yang namanya ownership, terus juga ya communication yang bahkan udah bukan sekedar clarity aja tapi maturity di situ, dan juga ya kemampuan memahami konteks bisnis. Jadi yang namanya kerja remote itu tuh bukan sekedar bekerja dari rumah gitu ya teman-teman. Tapi yang namanya kerja remote itu tuh adalah ya ujian apakah orang ini benar-benar mampu bekerja tanpa terus-menerus diarahkan. Di situ poinnya ya. Nah, tentunya sekarang pertanyaannya itu, kalau pasar kerja software engineer itu udah menjadi global, ya berarti gimana nih seorang software engineer bisa tetap relevan dan sulit tergantikan? Jadi gini, jawabannya tentunya bukan dengan mengejar semua framework baru, juga bukan dengan menghafal sintaks gitu ya, terus juga ya bukan dengan ya sibuk mengikuti ya hype teknologi setiap minggu gitu, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ada satu hal yang jauh lebih sulit untuk dioptimalisasi, yaitu adalah ya kemampuan memahami sistem dan produk secara menyeluruh. Jadi gini, di sini tuh kebanyakan ya engineer itu mulai ya salah arah lah, gampangannya seperti itu. Jadi banyak yang namanya software engineer tuh masih membangun identitas sebagai orang yang bisa coding gitu, orang yang bisa menggunakan framework tertentu gitu. Nah, padahal yang namanya di pasar global untuk remote working ini tadi, nilai tertinggi itu justru datang ya dari engineer yang dia itu mampu ya memahami nih hubungan antara teknologi, bisnis, dan juga usernya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke satu konsep yang penting. Ini mungkin udah sering saya bahas juga dan teman-teman juga udah sering dengar ya, yaitu adalah product engineering. Jadi product engineering itu bukan sekedar membuat fitur itu bisa jalan gitu, tapi dia itu ya paham kenapa sih fitur itu harus ada, terus juga ya bagaimana dampaknya ya terhadap usernya gitu kan, dan juga ya trade-off apa yang harus diambil secara teknis maupun bisnis. Poinnya di situ ya teman-teman ya. Dan mungkin ini satu konsep yang saya tambahkan yang udah saya singgung dari tadi, itu adalah system thinking. Maksudnya gimana? Jadi system thinking itu adalah kemampuan melihat gitu loh, bagaimana seluruh sistem itu mempengaruhi satu sama lain. Dan justru kemampuan seperti itu ya, itu yang mulai menjadi pembeda utama nih gitu di era remote global ini gitu ya. Jadi gini ya, realitas yang mungkin banyak belum orang sadarin yaitu adalah ya AI itu memang mungkin bisa membantu generate code gitu kan, tapi AI itu belum benar-benar bisa memahami yang pertama itu ya organizational constraint, terus juga production trade-off, terus juga ya stakeholder conflict, terus juga ya user behavior gitu kan, dan tentunya juga ya ambiguity-ambiguity yang ada dalam bisnis ya secara di dunia nyata. Jadi disitulah ya nilai engineer modern itu tuh mulai bergeser gitu loh ke arah situ gitu ya. Mungkin pesannya begini ya teman-teman ya. Jadi berhentilah untuk membangun identitas sebagai misalnya seorang software engineer yang memakai framework tertentu yang tadi saya udah singgung tuh ya. Jadi mulailah bangun identitas sebagai ya engineer yang mampu membantu suatu bisnis gitu kan mengambil keputusan teknologi yang benar, kira-kira seperti itu. Karena gini, karena di pasar global ya orang yang hanya bisa coding itu tuh akan terus bertambah. Saya yakin teman-teman sadar akan hal itu gitu kan. Tapi engineer yang mampu memahami produk, terus juga yang memahami sistem, memahami trade-off, dan mampu memahami arah bisnis, yaitu tuh akan jauh lebih sulit untuk digantikan. Dan tentunya bargaining power-nya akan lebih kuat. Oke, jadi dari semua yang udah saya bahas tadi, tentunya kita jadi bisa mempertanyakan apakah remote working ini adalah masa depan? Ya bisa jadi gitu ya.
Tapi mungkin inilah realitas yang cukup tidak nyaman gitu loh. Jadi banyak orang tuh mengira remote working itu adalah sesuatu yang membebaskan pekerja gitu loh ya. Tapi dalam banyak kasus ya tentunya kita bisa melihat remote working ini justru ya menghapus batas geografis gitu loh. Yang sebenarnya batas geografis ini melindungi nilai-nilai individu ini sebagai pekerja gitu loh ya. Dan ketika kompetisi ini udah tidak terbatas secara geografis lagi atau udah menjadi global gitu kan ya, kalau kita hanya bisa punya skill rata-rata ya itu tentunya jadi tidak cukup gitu ya. Jadi tentunya ya dunia kerja modern ini itu tidak sedang bergerak menuju kebebasan penuh ya teman-teman ya. Kita harus sadari itu sama-sama. Jadi dunia kerja modern ini tentunya sedang bergerak menuju ya kompetisi global yang benar-benar tanpa batas gitu loh. Jadi banyak orang yang tadi kita lihat harusnya itu ya, mungkin belum benar-benar siap untuk menghadapi hal itu gitu ya. Jadi mungkin dengan video saya ini saya harap teman-teman bisa bersiap gitu ya kalau memang pengen mendapatkan peluang kerja secara remote. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan thank you for watching. Salam backend magang.